Selamat sore. Sore ini kita akan membahas saham-saham apa saja yang kira-kira akan berpotensi besok untuk kita tradingkan, yang mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk cuan harian maupun untuk mingguan. Oke, seperti biasa kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana IHSG hari ini sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasan per saham untuk besok tanggal 10 November ya. Jadi pada hari ini IHSG ditutup dengan cukup kuat, ditutup dengan candle bull dan mampu masuk dalam zona supply area ya, dan sudah tembus resisten 6634. Moga-moga aja besok bisa lanjut ke atas, karena hari ini volumenya ditutup cukup lumayan ya. Di trading view ini nggak kelihatan volumenya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita lihat di investing ini volumenya cukup gede, bahkan lebih gede dari yang kemarin. So menurut saya ada potensi yang cukup gede. Besok zona ini bisa dilewati, moga-moga ya. Jadi kalau misalnya bisa dilewati, maka IHSG berpotensi mengukir sejarah ya. Dia akan mencapai level all time high. Apakah mampu di close di atas atau turun lagi kayak gini ya, moga-moga aja bisa tembus. Walaupun saat ini memang masih berada dalam zona sell, dalam zona resisten ya. Tapi kalau kita lihat volumenya yang gede tadi, so ada kemungkinan 60-70% akan jebol ya ke atas. Jadi kalau jebol ya dia mungkin akan sampai ke 6.800-an atau lebih ya. Cuman apakah itu terjadi dalam minggu ini atau tidak ya, kita lihat aja. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan melihat beberapa bursa regional, apakah kondisi mereka secara global juga lagi naik atau bagaimana. Nah, kalau dari saham Hong Kong sebagai bursa regional yang biasa kita jadikan acuan, masih belum ada tanda-tanda penguatan yang signifikan ya, cenderung masih tertekan turun, walaupun saat ini sedang berada di support monthly, dan kemarin sempat ada lonjakan ke atas namun turun lagi, dan saat ini pun masih tertekan. Kemudian untuk DE40 DAX, barusan siang ini open market, sejam kemudian ternyata bull ya, dibawa naik ke atas. Jadi ini ada upaya dorongan yang cukup kuat hari ini. Market Eropa berusaha naik lagi dan berusaha menciptakan level all time high lagi. Kemudian untuk US 500 atau S&P 500 juga sepertinya masih ngotot berusaha untuk naik ya, tapi masih terbentuk doji sementara ini. Kita nggak tahu apakah nanti malam ini kira-kira sejam lagi market US akan buka, apakah terkoreksi atau sideways dulu kemudian naik lagi. Let's see. Kemudian DJI ya, DJI ini juga akan mempengaruhi pasar Indonesia, sangat mempengaruhi. Saat ini juga terlihat masih doji ya, kita tidak tahu apakah malam ini bisa mencetak rekor all time high lagi. Kalau misalnya dia naik mungkin dalam minggu ini terus strong bull, kemungkinan dia akan mencapai level 37.000 kalau berdasarkan trendline, karena udah nggak ada resisten lagi di sampingnya ya. Ini all time high tertinggi sepanjang masa. Kalau misalnya terkoreksi, maka kemungkinan support yang akan menahan adalah sekitar 35.800. Oke, untuk market China kita lihat sebentar. Market China juga sepertinya masih tertekan ya. Hanya IHSG yang cukup juara di Asia ya, cukup lumayan naik. Rupanya dia lebih follow ke US daripada ke China untuk kali ini. So ya kita perhatikan aja. Kalau China terlihat masih hari ini pun masih tertekan lagi ya, berusaha naik kena resisten dan gak kuat, masih kebanting turun, dan mungkin ini kalau kayak gini bisa jebol ini MA50 nya, sudah dites kesekian kalinya. So itu review sekilas untuk saham-saham regional dan global. Sepertinya IHSG akan lebih follow US ya. Moga-moga aja besok bisa menciptakan level yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya untuk IHSG. Mari kita masuk ke saham-saham
pembahasan untuk tanggal 10 November. Yang pertama ada IMPC. IMPC ini saham gorengan dan menurut saya cukup menarik. Alasannya nomor satu, volumenya gede dan ditutup dengan strong bull. Alasan yang kedua adalah dia sudah breakout dari downtrend line. Ya, kemudian alasan ketiga dia juga ya dua alasan itu aja sih. Jadi alasan ini cukup kuat. Alasan ketiga adalah dia masih di atas MA20 dan 50. So ini boleh menjadi pilihan bagi Anda bila Anda mau coba day trade. Atau opsi kedua adalah Anda coba menunggu. Kalau misalnya Anda mau day trade, Anda bisa coba cari bidnya yang tebal di dekat-dekat area sekitar 2310-an. Moga-moga ada bid yang tebal di sana yang dapat Anda jadikan support, dan kemudian moga-moga ke pick up ya, dan bisa ikut lagi lanjutan naiknya. Atau opsi kedua adalah Anda bisa nunggu di area sekitar 2180-an. Ini adalah support yang cukup kuat untuk menahan harga laju lebih turun lagi, dan kemungkinan besar akan terpantul di sini ya. Bila Anda masuk di sini, stop lossnya di bawah kotak merah. Bila Anda masuk di garis biru ini atau langsung HK, maka stop lossnya di bawah candle ini kira-kira 2210-an. Kalau misalnya Anda HK kecil dulu aja. Tapi kalau misalnya Anda nunggu di bawah ini, ya ini lebih baik Anda boleh masuk lebih besar lagi daripada yang HK ya. Jangan lupa karena ini gorengan, Anda harus pakai stop loss yang ketat, kira-kira 2210. Kemudian saham kedua ada Auto. Auto ini juga cukup menarik kalau saya lihat. Dia sudah mantul lagi dari moving average 20-nya, so ini kemungkinan akan jebol breakout ya. Jadi Anda bisa buy on break if break 1180. Karena apa? Ini volumenya juga cukup lumayan. So kalau Anda mau trade on breakout, syaratnya adalah volumenya harus gede ya. So Anda bisa buy on break 1180 atau langsung HK dengan stop loss 1125. Tapi kalau HK agak beresiko ya. So Anda mending buy on breakout aja dengan stop loss yang sama di bawah candle ini 1125 atau maksimal di bawah MA200 yaitu 1090. Kalau Anda sabar, Anda bisa nunggu pullbacknya di tengah-tengah ini, kira-kira di area 1145 atau di 1130-an ya. Moga-moga aja bisa dapat pullbacknya di 33 titik ini. Ya, di sini bisa, di sini juga bisa. Ya, itu untuk auto. Kemudian kita akan lanjut ke BTPS. BTPS juga lumayan, dia sudah breakout dari resistennya. Mulai breakout dari resisten monthly. Bukan monthly sih, ya ini resisten monthly kotak biru ini. Mulai breakout, volumenya juga oke. So Anda bisa nunggu di bit-bit yang tebal dalam area candle ini kira-kira ya. Kemudian moga-moga kesusul dan bisa ke pick up naik. Atau kalau Anda sabar, Anda bisa nunggu di area demand area ya, support demand area kira-kira di 3890-an ya. Kemudian moga-moga ke pick up dan bisa naik. Ini juga sudah uptrend karena sudah golden cross sejak lama. Kemudian volumenya hari ini juga cukup baik ya. Itu BTPS. Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah ini kira-kira 3640 atau 3550, atau kalau mau ketat ya di 3880, tapi takutnya nanti kena karena ini ada support ya. Kemudian ada Care ini juga menarik karena dia sudah breakout dari resisten terdekatnya yaitu 496. Anda bisa buy, moga-moga Anda dapat pullbacknya dan bisa kepantul ke atas ya. Kemudian area kedua untuk buy adalah sekitar 482-an dengan stop loss di bawah 50, kira-kira 436-an lah, atau kalau Anda mau ketat bisa di 460-an. Itu untuk Care, cenderung naik, volumenya juga gede, sudah golden cross lama, dan ini MA20 nya di atas MA50, itu pertanda sedang uptrend ya. Anda bisa follow trend. Kemudian ada Aldo.
Aldo juga menarik, dia sudah breakout sedikit dari resistennya. Kalau dari resisten ini sudah breakout agak panjang, so Anda bisa buy dengan stop loss di 780 atau di 735. Kalau Anda sabar, saya lebih suka yang sabar, saya nunggu aja di 795. Kalau saya dikasih pullback, maka orderan saya ke pick up dan bisa ke bawah naik dengan dapat harga yang lebih murah ya. Ini juga volumenya cukup baik dan juga semua sudah golden cross dan di atas EMA 200, sepertinya akan lanjut ke paling tidak ke resisten 900 dalam waktu dekat ya. Kemudian ada BBCA. BBCA hari ini juga ditutup cukup lumayan, cukup bagus. Sudah breakout dari resisten beberapa hari yang lalu. Downtrend line ini juga resisten horizontal 7600 sudah di break. Volumenya hari ini cukup lumayan, so Anda bisa HK masuk. Untuk BCA moga-moga apa yang saya gambar di garis hitam ini bisa tercapai ya, bisa sampai ke level 8400-an. Kemudian ada CTRA, Citra dan beberapa saham properti yang lain, perumahan ya, itu juga hari ini cukup lumayan bangkit. SMDR juga, APLN juga. So moga-moga ini adalah tes 1, 2, 3, 4 tes yang kelima dari resisten 1135an ini. Moga-moga kali ini breakout ya, karena ini volumenya udah breakout dari volume beberapa hari sebelumnya. Moga-moga besok bisa dilanjutkan karena dia juga sudah baru mantul dari support demand ya. Moga-moga aja bisa tembus besok. Ini kayaknya pernah bahas, Anda bisa cari di video sebelumnya strateginya bagaimana. Dan ini kayaknya saya dulu pernah nyuruh untuk menyarankan untuk buy di kotak merah ini ya, di area demand ini pernah saya lingkari. So selamat, Anda sudah profit, moga-moga besok profitnya bisa lanjut, setidaknya bisa sampai resisten 1250. Oke, kita lanjut ke Friend ini juga menarik. Sebentar ya. Menariknya yang pertama, kalau kita lihat dari alur perjalanannya, dia mantul dari support atau demand daily, kemudian dia terbang ke atas, dia kena supply daily dan supply weekly, kemudian turun lagi, dia kepantul EMA 200 dan membentuk bullish engulfing, dan hari ini lanjut. So ini cukup menarik, sepertinya akan ada lanjutan pergerakan ke atas dari Friend. Namun kalau saya lebih menyarankan untuk Anda nunggu aja di area sekitar 110-an. Ya, Anda nunggu di situ, moga-moga Anda bisa dikasih pullback atau retracement, barulah kemudian moga-moga apa yang kita planningkan ini bisa terjadi. Moga-moga bisa sampai ke resisten sekitar 145-an ya. Kalau Anda mau nyejel sedikit dulu langsung HK juga tidak apa-apa. Apapun itu, untuk kedua entry ini baik HK maupun di sini stop lossnya adalah di bawah EMA 200 ini ya, paling aman kira-kira 96 atau di bawah kotak merah ini 104 kalau mau agak ketat. Sepertinya saya cukup yakin Friend ini akan mampu menembus resisten weekly ini. Kemudian ya walaupun agak berat ya, mungkin sekali agak berat. Kemudian ada Takim juga cukup lumayan, mulai breakout dari EMA 20 setelah dia mantul dari demand area yang di area 8 ribuan, dan dia terpantul kembali dan membentuk higher low ya. Ini low, ini higher low, ini lowest ya, ini yang paling low, higher low, membentuk higher low lagi. So kalau kita tarik garis trend line dari sini, kalau kita garis trend line di sini, ini cukup lumayan ya, jadi mulai mendangak ke atas gitu ya. So setidaknya saya cukup yakin untuk Takim bisa mencapai target di atap trendline biru ini, yaitu sekitar di kotak biru ini juga atau merah, kira-kira 9 ribuan saya kira akan nyampe ya. Terus kemudian kalau bisa jebol lagi, dia akan menguji EMA 200 nya di sekitar 9.700 atau 10.000. Saya kira sampai akhir tahun dia masih akan tetap naik ya, volumenya juga oke. Kemudian ada MDKA ini juga oke, karena harga emas minggu ini dan minggu lalu cukup naik signifikan. So ini otomatis berpengaruh ke saham MDKA karena bisnisnya di gold,
So itu alasan pertama. Alasan kedua adalah dia sudah breakout dari MA20 dan downtrend line yang ini, ya. Dia udah mencungul gini, udah breakout, so Anda bisa langsung masuk aja dengan stop loss di 3130 atau maksimal di 3030, atau kalau Anda sabar Anda bisa cari bidnya yang tebal untuk nawar sedikit-sedikit. Saya kira di 3220 Anda boleh cek apakah di sana ada bid area yang menarik, ya. Kemudian semoga di dekat-dekat situ antrian Anda kejemput dan bisa ikut rally-nya ke atas, ya. Volumenya juga cukup gede hari ini, cukup signifikan. So menurut saya ini cukup menarik lah untuk dipertimbangkan. Sorry ya, ini volumenya cukup gede ya hari ini, ya. So Anda bisa masuk, ya, baik Anda mau nawar-nawar dikit atau mau langsung masuk kecil dulu, atau mau benar-benar nunggu di area supportnya yaitu 3190. Ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan, baik nunggu maupun langsung hajar. Kemudian ada Harum Energi, ini juga sama, sudah lama dia breakout dari downtrend line yang ini, tapi kalau kita lihat lagi dia sempat melandai, so sekarang trend line-nya berubah menjadi di sini. Ini pun di breakout sekali lagi dan dia kelihatannya membentuk mirip W, ya. 1, 2, kemungkinan dia masih mau begini kemudian baru naik lagi, bisa jadi. So overall masih sangat prospek untuk Harum. Dia sudah mantul jelas sekali dari support 7450 yang pernah saya gambar beberapa waktu yang lalu. Ya, Anda bisa masuk dengan stop loss di 7225 atau Anda mau nunggu di 8100. Kemudian stop lossnya di sekitar 7275an juga, moga-moga kejemput dan keangkat atas. Ya, kemudian ada TPIA. TPIA ini juga cukup menarik, baru mantul hari ini. Skenario yang saya gambar ini ternyata gagal, ya, belum sukses. Baru suksesnya sampai sini aja, kemudian ternyata dia nggak sideways. Ini perkiraan saya akan sideways kemudian naik, tapi ternyata dia turunnya ternyata cukup dalam banget. Ya, dia cukup dalam sampai ke sini turunnya. So moga-moga aja ini adalah waktunya untuk TPIA kembali menunjukkan taringnya, ya. Moga-moga besok atau dalam minggu ini bisa terbang ke atas, cukup lumayan. Kalau dia sudah bisa breakout 7825 keren, ya. Dia pasti akan sampai ke 8525. Saya juga masih ada posisi, so Anda boleh nambah posisi dengan stop loss di 7050, atau bagi yang baru masuk silahkan masuk langsung dengan stop loss di 7050 atau 7075. Moga-moga dalam waktu dekat dia bisa terbang ke atas, ya, karena dia ditahan oleh support daily dan weekly. Volumenya juga lumayan walaupun belum gede-gede banget, tapi saya kira kalau misalnya besok IHSG naik, ya, ada potensi yang besar TPIA juga akan ikut keangkat, ya. Terus alasan ketiga, ini ada uptrend line kecil mulai terbentuk. So setidaknya saya kira dia akan mampulah mencapai target hijau-hijau ini, ya, sampai 7.900 8.000 saya kira bisa tercapai. Oke, itu untuk beberapa saham yang saya lihat punya probabilitas cukup baik buat ditradingkan besok. Anda bisa pilih mana yang sesuai dengan hati Anda, mana sesuai dengan pandangan Anda dan analisa Anda. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh dapat menjadi referensi yang berguna bagi Anda. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe dan like dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, saya kira sekian dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih.